negotiate. I'll fight it, I will transform. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel gue, Enjoy Modifikasi. Sekarang gue bakal nge-review cara masang kaliper dual pin. Gede banget nih kalipernya. Ini kampas sendiri belum gue pasang ya, ada di dalam. Nah ini mau gue review aja dulu masangnya. Terus ini untuk selang kan dia menggunakan dua selang, dua baut banjo jadinya. Nah untuk ini sendiri ini gue bakal menggunakan konektor. Nih ini dia konektornya, jadi dia pakai konektor ini dua, jadi itu buatnya dua atas bawah. Kalau pakai selang yang untuk kaliper gue yang kemarin sih kalipernya menggunakan selang ya, jadi ya menurut gue sih kurang ini sih, terlalu rame sih kalau pakai selang ya. Apalagi sekarang udah banyak gitu ya selang yang bentuk-bentuknya aneh-aneh lah, tapi gacor sih selang. Tapi sekarang ini gue mau nyobain aja pakai konektor. Nih pakai konektor ini gue boleh custom sendiri di Halimi Speed Shop, di HR Speed Shop apa sih, lupa gue, pakai Halimi lah di dia. Ini gue boleh custom sendiri. Ini gue custom sekitar harga ya segitulah pokoknya ya. Untuk cara pemasangannya sendiri ini kan gue di shock standar ya. Untuk di shock USD kalau enggak yang kemarin sih yang USD, kalau enggak shock yang USD RCA sih gue untuk bracket custom, bracket CNC bahannya. Kalau ini karena untuk shock standar dan juga untuk harian juga, jadi gue customnya cuma pakai baja doang ya, besi plat baja. Ini gue boleh custom sendiri. Ini kemarin gue custom habis 150-an custom bracket ini dual pin ini. Jadi dia pasang seperti ini. Oh iya, gue kasih tahu bocoran. Jadi tuh kan yang bagus tuh kaliper sama pengereman itu, pengereman depan itu, kaliper depan itu yang bagus. Jadi dia tuh dis sama garis tengah ini nih. Nah garis tengah ini, dis sama garis tengah ini tuh sama. Nggak boleh tuh disnya ngelebihin garis tengah ini atau kurang dari garis tengah ini, nggak boleh itu. Soalnya karena apa? Kalau nggak rata sama garis tengah dis ya, nanti yang ada kampas kalian, piston kalian kan kebuka. Berarti yang misalnya disnya kurang dari garis, berarti kan yang kampas yang ini kan piston yang ini sendiri kan dikit keluarnya, yang ini banyak, jadi kampasnya itu cepet boros abis. Yang sebelah ini, sebelah kanan, ini kanan ini kiri ya, sebelah kanan pasti cepet habis karena dia sendiri yang ini. Jadi kalau dia pas tengah-tengah itu kampasnya ngepas, jadi lebih enak juga pas ngerem juga itu enak. Dia pengeremannya tuh jadi ngepas dapatnya, nggak ada bunyi tuh serak atau bunyi apa gitu berat atau apalah, nggak ada. Yang penting dia di tengah, jadi supaya garis edisnya ada di tengah, jadi kita harus menggunakan ini. Nah untuk kaliper ke bracket itu kita ganjel pakai ini namanya mur apa ya, ban dalam ukuran 14 atau 17 lah. Ini gue pakai mur ban dalam, pakai 2, soalnya kan ini kan 2 dudukan kaliper ke bracket ya, bukan dudukan bracket ke kaliper, bukan dudukan bracket ke shock. Jadi ini kita ganjel di dalam sininya, kita ganjel seperti ini. Nah baru kita pasang bracketnya seperti ini, kita pasang. Nah seperti ini tuh, untuk ilustrasinya seperti ini tuh dia. Nah jadi
Kenapa diganjel? Karena untuk disnya sendiri itu gua ganjel pakai 2 ring. Untuk ringnya itu ukuran 12, ring ukuran 12 14. Jadi ringnya itu buat lobangannya itu buat lobangan mur 12, lebarnya itu buat ukuran 14. Jadi seperti itu, bentuk ringnya enggak besar, jadi kecil, tapi buat ngepas lah sama baut dis ya, buat 12 kayak gininya. Jadi untuk pemasangannya kita pasang aja langsung. Untuk bracket sendiri, tidak usah di ini lagi ya. Untuk bracket tidak usah pakai ini lagi, diganjel-ganjel lagi nggak usah. Untuk bracket langsung pasang aja seperti ini. Untuk bracketnya sendiri kita langsung pasang, karena untuk bracketnya sendiri itu tidak harus diganjel-ganjel. Jadi kita yang diganjel itu kaliper ke bracket, bukan bracket ke shock. Kalau bracket ke shock itu udah pas. Setiap custom atau apapun itu pasti pas bracket ke kaliper, bracket ke shock. Yang kita harus akal-akalin itu biasanya dari kaliper ke bracket. Nah itu kita akal-akalin biasanya. Kalau untuk khusus kaliper yang gede ya gitu ya, lebar, nah itu pasti ya akal-akalin seperti di logo atau 4 pot yang gede itu. Kalau monoblok sih enggak usah, yang penting kalau style dalam dia jari style dalam aja itu. Jadi seperti ini untuk pemasangannya. Oke, kita pasang aja dulu ya. Kita lihat bentukannya seperti apa gini. Untuk di kaliper, untuk di shock standar. Nah, jadi kita ganjel ini. Nah, ini kita ganjel. Ini diganjel di dalam kaliper ya. Dari kaliper ke bracket, bukan yang di luar kalipernya sendiri. Nah, ini kita kencengin aja dulu. Kita kencengin biar paten. Nah, kalau nggak paten tuh kaliper takut lah, ngeri. Jangan main-main sama pengereman. Takutnya kita lagi kencang, nggak ada rem, belum copot. Oh iya, gue lupa ngasih tahu gue ini menggunakan Stobil ya. Ini tuh namanya Stobli. Ini Stobli, namanya Stobli Switch. Nah ini namanya Stobli Switch. Jadi dia bisa dicopot gini. Untuk video sih udah ada ya. Jadi ini kan Stobli kan gini. Sedang begini. Kalau begini dia turun minyak remnya. Kalau dipasang begini, kalau kita copot seperti ini, nggak turun dia, macet di sini. Nggak turun karena ini dia harus ditonjok nih. Nah dalaman pentilannya itunya harus ditekan baru dia bisa keluar dari ininya, bisa keluar. Jadi kita pasang. Nah seperti ini tuh kurang lebihnya pemasangannya. Nah untuk pemasangannya, untuk di bracket standar seperti ini tuh. Ini ringnya di dalam ya. Yang tadi gue kasih tahu tuh di dalam, yang tutupan yang mur pentil ya. Nah tuh di dalam, atas bawah 2 ya. Untuk di sendiri disnya gue ganjel ini menggunakan 2 ring. Tuh kurang kelihatan ya. Oke, disnya gue ganjel pakai 2 ring. Jadi dari kaliper ini, dudukan ini ke bracket kita ganjelnya, bukan dari bracket ke shock, bukan dari luar. Jadi kita di dalam ganjelnya. Oke, kita lanjut pemasangan selangnya. Lanjut ke pemasangan selang. Nih di sini sendiri gue menggunakan konektor ya. Jadi kalau selang sih bentuknya seperti ini. Iya, langsung ke atas. Kalau ini kita pakai bracket biar agak beda sama yang lain. Banyak sih orang-orang kalau pakai bracket kayak gini, pakai konektor seperti ini biasanya sih yang motor-motor yang buat kontes ya pasti pakai rata-rata ya. Buahnya ini kayak banyak, bukannya apa-apa, rata-rata dia menggunakan konektor seperti ini. Karena kalau buat kontes-kontes itu lebih bagus lah pakai konektor. Kalau nggak pakai selang sih kurang.
kurang bagus deh kalau selang. Ya, ini cuma tinggal kita gini aja. Kalau kita pakai konektor kayak gini ya, cuma tinggal kita pasang aja, tekan, puter, tuh, berat kan, kita tekan, kita puter, nah, itu ke sini, nah, udah, ini gue kurang satu ya. Jadi ini nggak gue aktifin dulu karena emang buat hanya untuk tutorial kalian aja, konten aja. Ini tinggal kita pasang aja lagi, kita tekan, cara masangnya tekan, kita putar. Nih, rada susah soalnya sempit. Nah, seperti ini, ya, bentukannya. Oke, bentukan seperti ini. Review gitu. Jadi lebih simpel, lebih menarik juga dilihatnya, lurus, dia lurus ke bawah, dari atas ke bawah tuh lurus, lebih simpel. Kalau pakai selang itu kan panjang ke belakang, belum lagi selangnya pasti anglek-anglekan lah. Kalau pakai konektor kayak gini dia lebih simpel, lebih bagus lah, tuh lebih bagus ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel gua Enjoy Modifikasi biar kalian tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke, lain waktu gue bakal bikin video-video yang menarik juga. Nanti buat kalian yang kepo-kepo ya cara masang duduk selang di dalam pustek. Untuk kalian yang kepo-kepo, nanti gue bakal kasih tahu review cara masangnya seperti apa, pemasangan prosesnya seperti apa. Oke, jangan lupa subscribe and like channel Enjoy Modifikasi. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.